Halo guys, sebelumnya ayo subscribe dulu guys. Akan ada info-info menarik lainnya di dunia bisnis digital guys. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi di channel saya Sigita Noko. Maaf nih, sebelumnya lama nggak bikin konten lagi karena sibuk trading. Seperti yang kita tahu, Bitcoin sudah menyentuh 400 juta guys. Ya hari ini turun sedikit jadi 380 jutaan. Ya cukup untuk beli satu apartemen studio ya bro ya. Betul. Nah saya hari ini kedatangan tamu istimewa dari Akademi, di bawahnya Aliansi Koin juga. Jadi Akademi itu apa bro? Mungkin bisa dijelasin sedikit ke teman-teman. Oke, jadi kita di Aliansi Koin kita kan punya banyak divisi ya, pasti gitu ya. Betul. Ada media dan kita juga ada Akademi. Jadi Akademi ini fokusnya lebih kepada edukasi, memberikan penjelasan, informasi yang detail mengenai blockchain dan cryptocurrency ini. Jadi di sana teman-teman bisa banyak belajar mengenai blockchain itu seperti apa. Kemudian cryptocurrency itu apa aja contohnya. Selain Bitcoin tentu saja. Kalau Bitcoin kan semua orang sudah tahu. Betul? Tapi nggak ngerti detailnya, tapi namanya sering terdengar. Nah, dan harganya. Gitu kan. Orang taunya wah harganya wah nih gitu ya. Apa sih yang menyebabkan harganya bisa wah? Apa yang menyebabkan harganya bisa naik, bisa turun? Kapan naik, kapan turun? Kita bisa prediksi dan kita juga akan belajar di Akademi. Oh, mantap. Itu. Jadi jangan sampai karena harga naik kita beli dan harga turun kita jual ya. Nah, itu. Banyak kan orang kan seperti itu. Cara cepat untuk menjadi kiri. Gembel. Jadi kita diajarin apa aja, Bro? Technical gitu ya. Jadi nanti ada pertama belajar dulu tentang blockchain-nya itu apa. Gitu blockchain kan? itu. Jadi kalau orang nggak ngerti nih, dia pikirnya adalah cuman taunya Bitcoin selesai titik gitu. Padahal ada banyak sekali, ada ratusan ribu, puluhan ribu, jutaan koin di dunia ini. Termasuk yang scam-scam. Iya, gitu banyak ya. yang scam ya. Betul. Termasuk apalagi di Indonesia nih, yang embel-embel yang katanya koin ini, katanya koin itu, dan ternyata ujung-ujungnya cuman Ponzi. Itu banyak gitu ya. Makanya gimana cara kita bedakan? Kita ajarin di kelas. Kalau di Akademi ini ada media sosialnya mungkin bro? Kalau media sosial kita gabung ke Aliansi Koin sih. Oh, ada YouTube-nya ya? Tapi kalau di YouTube channel, nah kita biasanya kasih prediksi mingguan. Tapi itu sekitar 2 minggu sekali. Oke. Namanya apa bro? YouTube channel kita Aliansi Koin. Aliansi Koin guys, subscribe guys. Iya. Nah, kita kan melihat harga segini nih ya bro ya. Dan orang-orang di sekitar kita tahu kalau kita itu ada di dunia cryptocurrency. Diteleponi atau di WA nih nggak bro sama teman-teman kita? Kalau saya sih enggak, karena kebetulan yang paham tentang blockchain dan cryptocurrency di lingkaran saya masih sedikit ya. Jadi memang ada beberapa yang teman yang tahu, dan kebetulan saya memang punya grup chat dengan mereka, jadi ya normal lah gitu ya. Jadi sama-sama trader, mereka memang juga biasanya trader saham gitu. Tapi kalau orang-orang yang umum, orang-orang yang awam, keluarga belum paham tentang dunia itu sih. Belum tanya juga. Kalau saya udah mulai banyak bro. Jadi ini kelihatannya rame. Investor retail mulai masuk kelihatannya. Jadi kemungkinan harga masih bisa lebih tinggi lagi dari harga sekarang. Betul. Kalau menurut bro, harga ini udah ketinggian atau belum sih? Kalau saya melihat, kalau harga patokan saya biasanya USD gitu ya, biar nolnya nggak terlalu banyak. Kalau saya bilang biasanya di sekitar angka 30.000, terutama menjelang akhir tahun seperti ini, sebenarnya sudah harga yang posisi cukup beresiko gitu ya. Makanya kayak kemarin kenaikan di atas 30.000, saya sudah langsung di futuresnya open short. Seperti itu. Bagi teman-teman yang nggak ngerti short itu, jadi dia berharap harganya itu turun. Jadi kalau harga turun dia profit kalau short. Kalau long itu harga naik dia makin profit. Jadi bisa dilawan. Kalau di saham kan nggak ada seperti itu ya. Hanya berharap harga naik aja. Kalau turun ya udah tahan aja. Bisa short selling, tapi kayaknya di Indonesia masih belum boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ada, ya. Short selling, oke. Nggak enaknya di pasar saham Indonesia ya itu cuman bisa bergerak satu arah. Ada leverage juga ya saya dengar ya. Kalau yang di saham. Kalau di saham internasional leverage nggak ada kecuali futuresnya ya. Tapi masih bisa istilahnya ditandangi dengan atau dihandle dengan mainkan optionnya. Itu opsi sih kalau memang kita bermainnya di pasar saham global ya. Itu kita beli saham mengharapkan wah gawat nih di locking dengan optionsnya, itu bisa. Nah kalau exchanger Indonesia biasa bro pakai apa aja nih bro? Kalau saya exchanger lokal pakai nggak terlalu banyak ya.
cuman di Indodax saja, karena kebetulan kan kalau saya pribadi saya tradingnya tidak di exchanger lokalnya gitu. Jadi cuman untuk bypass saja ngirim ke exchanger luar negeri. Oke. Tapi kan withdrawal kalau di Indodax kan kena 0,5% bro. Kalau yang di tempat lain ada yang lebih murah, kenapa nggak coba yang itu bro? Ya gimana ya? Sejujurnya kan kita di Allianz kan kita juga partner dengan Indodax gitu kan. Jadi ya nothing tulus lah. Oke. Untuk mensupport perusahaan juga gitu kan. Oke, siap. Nah, terus Ethereum ini bro. Ethereum kan juga aku juga sempat beli yang harga 1 jutaan, 2 jutaan, sekarang udah 10 jutaan. Gimana menurut bro? Jual apa enggak ya ini bro ya? Ethereum itu kalau kita ngomong tentang hype-nya 1440 dolar. So far away. Masih separuh jalan. Masih panjang perjalanannya. Cuman kalau kita ngelihat secara perkembangan Ethereum sendiri gitu ya. Kalau dalam waktu dekat nih ngomongnya dalam artian Desember ini ataukah Januari, saya tidak terlalu yakin dia akan berkembang terlalu besar, tinggi lagi gitu ya. Terlalu tinggi lagi. Secara Ethereum-nya sendiri memang tidak ada masalah. Secara blockchain-nya oke, mantap, perkembangannya juga bagus, didukung dengan banyaknya DeFi, ya kan. Ini menyebabkan harga Ether-nya ini menjadi tinggi itu gara-gara banyak yang minat, banyak yang pakai untuk di DeFi-nya. Jadi kan orang mau investasi ke DeFi, ngirimnya pakai apa? Ethereum. Harus ada Ethereum-nya, gitu kan. Entah apapun nama tokennya, gitu kan. Kemudian nanti mau withdraw, bayar lagi Ethereum-nya. Betul. Makanya itu demand-nya bagus gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah pasarnya Ethereum ada, pasarnya Ethereum sangat ada. Tapi naik dalam waktu singkat, kayaknya enggak deh. Oke. Nah, yang Ripple nih bro kita. Nah, ini Ripple ini kena tuntut SEC langsung drop jadi tinggal 20% ya? Atau 30%? 0,2an ya. Dari 0,6 topnya. 0,7 enggak sih? 0,7 ya? 0,7 lebih. 0,6 lebih ingat saya. 0,7 mungkin 0,7 sebaiknya. Nah, ini yang jujur kalau saya pribadi secara fundamental kan oke. Betul. Gak ada masalah, cuma dituntut doang. Saya rada berani gambling gitu ya. Gambling itu dalam artian apa, Pak? Benar-benar taruhan lempar dadu gitu ya, bukan lempar dadu. Tapi ya cobalah kita statistik. kita invest dengan dana yang ada, kita beli di harga murah gitu ya. Harapannya apa? Kalau kita katakanlah beli di harga sekarang 0,2, kalau balik ke 0,6 oke, gitu ya. Kalau yang jadi masalah adalah gimana Pak kalau jadi hangus? Ya, makanya siapkan dana yang memang digunakan untuk investasi. Iya. Itu kan bukan dana yang untuk kita keperluan makan sehari-hari. Apalagi dana untuk bayar utang gitu ya. Wah, itu gawat gitu ya. Atau malah ngutang, bro. Atau malah ngutang, lebih ngeri lagi gitu. Nah, terus untuk saran bagi pemula nih, kalau kan harga segini sudah ketinggian, mau beli takut, nggak beli ditinggal tambah jauh. Gimana bro sarannya dari bro? Kalau saran saya yang pertama tentang Bitcoin dulu ya, karena ini yang paling basic gitu kan, yang paling basic adalah Bitcoin dulu. Kalau Bitcoin ini kalau harga secara USD-nya di bawah 30.000, menurut saya masih bisa dikoleksi sedikit-sedikit. Pelan-pelan ya bro ya. Jangan nafsu. Semua langsung, wah pokoknya saya mau investasi, langsung brol, masukin semua punya 10 jutanya, jangan gitu. Dikit-dikit aja dulu gitu ya. Karena saya khawatirnya masih bisa drop lagi gitu. Yeah. Dropnya seberapa jauh? No one knows. Namun prediktif aja ya, kita main safe lah ya, sama kalau kayak di patokannya di pasar saham, pasar forex. Angka bulat aja. Contoh, 20 sekarang kan harga di sekitaran 27 26 ya kan? 26 27 sekitar itu naik turun gitu ya. Patokan pertama di 25, berikutnya di 20, berikutnya lagi di 15 gitu kan. Ya sesimpel itu aja gitu ya. Kalau rekor dari tahun kemarin ini dia bisa bertahan di area sekitar 10.000. Nah, harusnya kalau di tahun 2021 menurut saya rata-ratanya dia tidak akan kurang dari 10.000. Kemungkinan bisa antara 12 atau 15. Rata-rata bottomnya. Ya. Jadi dia mungkin bisa ada aja ujungnya mungkin sempat nyentuh 11 atau 10 atau 9, tapi mantul gitu ya. Jadi maksudnya rata-rata bawahnya itu kemungkinan di sekitar angka 12 atau 15. Bisa aja nggak sampai situ udah. Bisa juga nggak sampai situ gitu ya. Jadi kan kalau memang kita yang biasa di dunia trading, kita tahu bahwa selalu bicara tentang probabilitas gitu ya. Kemungkinan gitu ya. Nah, kemungkinannya yang besar adalah
Seperti itu tadi. Itu kan trading kalau short sama medium term ya bro. Kalau saya mau long misalnya, sudah saya nggak mau peduli harga pergerakan, pusing saya. Nanti saya stres kambuh gitu misalnya. Saya mau 5 sampai 10 tahun. Kira-kira oke nggak sih kalau saya invest? Kalau 5 sampai 10 tahun gitu ya. Nggak usah 10 tahun lah, 5 tahun aja. Pergi saya nggak kurang dari 40.000. Wow, amazing ya. Jadi double sampai 10 tahun mungkin 50 ribuan. Kemungkinannya. Jadi daripada beli properti mendingan beli Bitcoin ya. Tergantung kebutuhannya bro. Kayak kata bro Stefanus tadi. Stefanus nggak bisa buat nyimpen simpenan, mau dimasukin Bitcoin, iya kan? Diversify ya. Iya, jadi tetap ini ya teman-teman ya, investasi itu tergantung pada kebutuhan kita, rencananya apa. Itu kalau memang untuk oke lah secara keuangan, uang. Kemudian properti penting nggak? Penting dong. Nggak mungkin dong gue punya apa? Gue punya Bitcoin banyak. Tinggalnya di mana? Di mobil. Nah, itu nggak lucu bro. Oh ada loh tapi bro. ada keluarga itu. Iya. Tapi dia kaya raya sih sekarang ya. Keliling dunia nggak usah kerja. Dia ada keturunan Indonesia saya dengar itu. Yang cowoknya luar biasa juga. Itu sih. Oke, terus apa lagi ya? Enaknya apa lagi bro? Kalau tentang ETH. Nah, ini kan tentang Ethereum gitu ya. Ethereum kalau prediksi sampai 5 sampai 10 tahun gitu ya. Ini kan emerging teknologi gitu ya. Menurut saya harusnya perkembangan Ethereum dalam 5 atau 10 tahun ke depan, mungkin nanti ke depan dia bisa digunakan untuk kirim video mungkin encrypted. Saya belum tahu gitu ya, karena perkembangan teknologinya dia cukup sangat cepat. Iya. ETH dari yang dulunya bukan apa-apa, sekedar mata uang pengganti Bitcoin gitu kan. Sekarang sudah menjadi bahan dasar atau bahan bakar untuk DeFi gitu ya, decentralized finance gitu ya. Artinya semacam bank kecil gitu ya. Dimana harga DeFi sendiri juga ngawur naik bro. Semua ya. 700 juta puncaknya, tahu ya? Lebih mahal dari Bitcoin. Yang YFI Finance. Ya, memang tapi ya kita tahu lah bahwa itu kan terlalu digoreng ya secara project menurut saya juga. Tapi ini fenomenal gitu ya. Ini fenomenal. Jadi kalau ETH 5 sampai 10 tahun ke depan, proyeksi saya harusnya tidak kurang dari 1440 tadi. Di atas itu. Meskipun ada inflasi di Ethereum. Selalu, inflasi juga selalu ada. Bukan, maksudnya kan jumlah koinnya bertambah, bro. Kalau Ethereum, sedangkan Bitcoin kan tetap limited. Bitcoin limited. Nah, cuman gini, bedanya adalah Bitcoin ini secara teknis dia belum bisa jadi bahan bakar. Betul. Artinya hanya sebagai mata uang pengganti mata uang umum. Iya kan? Gunanya kurang ya. Secara fungsional itu memang masih belum terlalu luas penggunaannya. Sedangkan ETH ini masih banyak beberapa plan ke depan gitu ya. Salah satu yang kita sudah pernah dengar mungkin IPFS. Apa itu bro? Tahu ya, yang dipakai untuk ini. Jadi nanti kita bisa punya server, kita punya komputer, nganggur nih di rumah nih, internet saya 24 jam, disewain aja kuota saya, space saya. Oh iya. Interplanetary, FS-nya apa ya? Interplanetary, bla bla bla, gue lupa kepanjangannya. Jadi kayak disewakan. Bisa disewakan, tuh. Dan itu nanti kita dibayar dengan menggunakan Ethereum. Yang staking ini sekarang. Yang staking. Oh, jadi validator gitu ya. Betul. Jadi istilahnya nanti kita jadi tempat untuk sewa menyewa. Nah, selama ini kan yang baru bisa disimpan pinjam kan dalam bentuk cadangan mata uangnya saja kan. Betul. Mata uang kriptonya saja. Nanti kedepannya akan ada banyak hal nih. Mungkin properti juga mungkin disewakan dengan cara begitu. Benar, jual pakai token gitu ya. Iya. Pakai token di depan pintunya gitu ya. Harus isi Ethereum dulu, gesek kartu baru bisa. Oh iya, masuk akal ya. Luar biasa. Katanya banyak yang menyebut ini sebagai Internet 2.0 ya, bro ya. Betul. Blockchain ini. Jadi perkembangannya masih sangat amat luas. Masih amat sangat luas. Kalau di dunia, saya sendiri sebagai orang IT gitu ya, walaupun nggak terlalu aktif programming, tapi kita mengikuti perkembangan. Itu salah satu yang masih kita research untuk jangka panjang, itu adalah penyimpanan big data dengan menggunakan blockchain. Nah, ini akan sangat menarik sekali karena kita tahu bahwa big data itu butuh space yang gede. Betul. Dan sekarang dikuasai oleh centralized company ya. Ini kalau bisa menjadi sebuah data yang besar dan decentralized, nah itu keren banget. Iya.
Luar biasa. Itu keren banget. Ya. Ditambah lagi dengan sekarang Google kan juga sudah open. Open Tahu source. ya? Projectnya Alpha series, AlphaGo, itu kan akhirnya dibikin jadi open, AlphaZero. Oh. AlphaGo-nya tetap jadi hak patennya dia, Oke. tapi AlphaZero-nya di open public. Oh, oke. Itu makanya banyak pengembang-pengembang sekarang kalau misalnya bikin game-game gitu ya, AI-nya sekarang semakin canggih, semakin mudah. Kalau pernah ngikutin ada videonya di YouTube bisa dicek. Itu diuji coba pemain Dota 2 satu tim yang juara jago, satunya dunia dilawan dengan AI buatannya mereka yang dikembangkan dari base-nya AlphaZero. Itu luar biasa ya. Jadi bisa compete dengan work life compete dengan tim human. human. Biasanya kan cuma satu karakter. AI itu biasanya cuma mengendalikan satu karakter aja. Yeah. Belum bisa AI bekerja sama dengan beberapa temennya gitu kan. Nah, ini dia sudah mulai bisa koordinasi attack ya. Koordinasi seperti luar itu. biasa, Nah, ya. ini kalau bisa dikembangkan dan bekerja sama dengan blockchain akan menjadi sangat menarik sekali. Karena menyebabkan dunia open source itu menjadi berkembang. Itu sih salah satu alasan kenapa saya suka dunia blockchain adalah karena blockchain ini salah satu potensinya besar dan sangat mensupport open source. Jadi dari kita dan untuk kita ya. Dari kita, oleh kita dan untuk kita. Nah, kalau company kan biasanya dari company untuk company. Untuk ya. company. Gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini masih kuncup ya kelihatannya ya bro ya kalau di dunia blockchain ya. Iya. Jadi potensinya masih sangat besar kalau kita invest itu lebih baik mulai sekarang ya. Saran bro gimana? Mengenai investasi ya, kalau dimulai kapan itu sebenarnya selalu ada waktu untuk memulai gitu ya. Saya juga sempat bilang kalau mungkin ada yang pernah tahu saya di Facebook juga gitu ya. Saya sempat ngobrol dengan beberapa teman juga tentang investasi saham gitu ya. Selalu ada kesempatan di mana kita bisa berinvestasi ataupun trading. Jadi nggak ada omongan bahwa wah udah telat ya aku mau investasi ini, aku udah telat ya mau investasi itu. Nggak juga menurut saya gitu. Karena even mungkin barang yang contoh lah barang ini gitu ya. Sudah sekarang harganya sudah tinggi nih. Ya udah lu nggak usah maksa masuk yang itu gitu kan. Ada kemungkinan dia turun atau kita diversifikasi yang lain. Gitu kan. Contoh aja saham Astra, udah split berapa kali gitu ya. Yeah. Saya dulu sempat menangi saham Astra di 60 ribuan. Sekarang udah berapa setelah split? Nggak tahu saya, nggak ikut. Ya pasti tinggal ribuan sudah nggak puluhan ribu gitu kan. Cuman kan jadi tetap asetnya bertambah ya. Asetnya bertambah. Itu sih. Oke, terus untuk money management bro, kalau trading misalnya, apa yang perlu diperhatikan oleh orang? Basic awal untuk trading, ya ini saya ngomong untuk teman-teman yang awam ya, bukan teman-teman yang maksudnya sudah pro, sudah berpengalaman gitu ya, beda gitu ya. Kalau orang-orang yang benar-benar masih awam di dunia trading, saran saya satu, pahami dulu karakteristik yang mau Anda tradingkan ini apa. Apakah itu trading yang model spot, ataukah yang model bisa dua arah, semacam derivatif apapun lah, forex, futures, options dan sebagainya. Gitu ya. Karena itu akan beda. Beda dalam apa? Beda dalam pengambilan keputusannya, beda dalam pengendalian harganya gitu ya. Pengendalian harga itu dalam artian gini, kita masuknya itu sampai seberapa besar, berapa resiko kita seberapa besar, itu pasti beda. Gitu. Nah, kemudian yang lebih, kalau tanya lebih detail nih, seberapa besar Pak gitu ya. Saran saya adalah setiap kali posisi itu tidak lebih dari 2% yang Anda resikokan. Contoh, saya punya uang, ini uang ya, uang untuk diinvestasikan ya. Jadi selain uang kebutuhan pokok, utang dan sebagainya gitu ya, uang untuk diinvestasikan, contoh misal saya punya 10 juta. Oke. Apakah 10 jutanya kemudian kita resikokan semua? Enggak. Mungkin bisa jadi kita hanya masuk dengan angka 5 juta dulu. Oke. Nah, kemudian 5 juta ini apakah langsung semuanya dipakai untuk open posisi? Enggak juga. Kita pakai maksimal, kalau saran saya, itu 2-3%. Kenapa? Karena dengan begitu kita masih punya leluasa nih. Contoh, kalah berturut-turut 10 kali, kita loss berapa? Kalau 3%-an? 30% kan? Nah, dibandingkan dengan ada, wah Pak, saya masuknya kok kecil Pak hasilnya Pak, saya itu masuknya derivatif, langsung 10% aja biar untungnya gede gitu ya. Kalau loss gimana? Ya amblas semua gitu ya. Kalau 10 kali ludes sudah. Setelah 10 kali udah ludes. Jadi main statistik ya. Main statistik aja. Oke. Gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar lebih lanjut mengenai akademi bisa hubungin bisa hubungi
ke website kita. Menghubungnya kok ke website Pak? Ya di sana itu ada tombol untuk klik WA gitu ya. Jadi itu nanti langsung ada tim admin kami yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu ya. Mau nanya-nanya, mau nanya harga, pengen kenalan lebih dekat, Aliansi Coin itu seperti apa, silakan. Teman-teman juga bisa main ke kantor kami, Aliansi Coin di Pakuan Center lantai 23. Oke, sip. Websitenya tadi apa? Aliansicoin.com. Aliansicoin.com. Oke, sip. Terima kasih atas waktunya Bro Teguh, insight-nya luar biasa. Sama-sama. Semoga tercerahkan orang-orang yang menonton kali ini dan tidak kelewatan lagi momen kenaikan harga cryptocurrency yang kemarin kita sudah gaungkan ketika harga murah dianggap seperti kita itu jualan. Ya dipikir kita cari untung gitu ya. Wah, kalau ada yang ini masuk dapat nih, kita bukan MLM Pak. Gitu ya. Kita nggak dapat member. Bitcoin yang benar itu bukan MLM. Itu yang saya ingin kasih tahu ke teman-teman semua gitu ya. Oke, terima kasih banyak waktunya Bro Teguh, sukses selalu dan semoga cryptocurrency terus naik Bro. Amin. Naik harus ada koreksinya dikit. Kalau naik terus nanti hilang gitu ya. Serem ya. Serem malahan. Oke, thank you Bro. Oke, thank you.